Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Rutia Lianisa, Hadir, Bu. Eminawati, Hadir, Bu. Fenty Juri Herliani, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Desi Suci, Hadir, Bu. Citra Asmara Dewi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari hari ini dan indikator serta tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar, yang pertama itu kita menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasaan cahaya oleh cermin dan lensa. Yang kedua yaitu KD 4.11 membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Indikatornya yaitu yang pertama memahami karakteristik lensa cembung. Yang kedua yaitu menentukan sifat bayangan pada lensa cembung. Yang ketiga yaitu menghitung jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan pada lensa cembung. Dan yang terakhir itu melakukan percobaan untuk menunjukkan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak dapat memahami karakteristik lensa cembung. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan sifat bayangan pada lensa cembung. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghitung jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan pada lensa cembung. Dan yang terakhir, anak-anak dapat melakukan percobaan untuk pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai sebuah video dan Ibu akan tampilkan. Harap semua anak-anak memperhatikan video tersebut ya, karena video tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, dari video yang Ibu tampilkan tadi, adakah yang bisa menceritakan ulang apa yang terjadi di video tersebut? Saya, Bu. Oke, Rutia Lianisa. Jadi di video itu, Bu, ada orang yang sedang memfoto suatu objek. Terus itu ada tadi tulisan yang bisa dilihat itu jadi besar, Bu. Oke, baiklah, benar ya. Nah, tapi kita di sini akan mempelajari konsep-konsep fisika yang terdapat dalam video tersebut. Nah, apakah dari anak-anak dapat memberitahukan konsep-konsep fisika yang terjadi di dalam video tersebut? Saya, Bu. Oh ya, Eminawati. Ada konsep fisika lensa. Nah, iya benar sekali. Beri aplaus kepada Eminawati. Nah, ya di dalam video tersebut ada konsep fisika yaitu lensa. Nah, adakah dari anak-anak yang tahu lensa itu apa? Lensa itu benda bening yang tembus cahaya. Nah, benar sekali ya, Fenty. Tapi agak kurang tepat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu lensa. Nah, lensa itu anak-anak benda bening yang tembus cahaya
benda bening yang tembus cahaya yang permukaannya, nah Fenty tadi kurang yang permukaannya ya, yang permukaannya cekung atau cembung. Dari penjelasan ini saja kita sudah dapat mengetahui ya anak-anak bahwa lensa ini terbagi menjadi lensa cekung dan lensa cembung. Nah, tetapi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu lensa cembung. Maka dari itu, Ibu akan memberitahukan tugas-tugas apa saja yang akan kalian lakukan. Nah, kita akan melakukan percobaan anak-anak tentang lensa cembung ini. Nah, yang pertama ini Ibu akan memberikan kalian atau membagikan LKPD kepada kalian. Nah, yang kedua, kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan percobaan lensa cembung ini. Dapat dipahami anak-anak? Ya Bu, bisa. Oke, maka dari itu mulai dari sekarang kita akan melakukan percobaan lensa cembung secara berkelompok. Baik, Bu. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan virtual lab untuk percobaan lensa cembung. Nah, pertama-tama anak-anak siapkan laptop, lalu nyalakan laptop, kemudian sambungkan laptop ke koneksi internet. Jadi anak-anak harus menyiapkan data kuota ya. Nah, kemudian buka Google di aplikasi Chrome atau aplikasi yang lainnya, dan lalu ketik Rumah Belajar Kemendikbud atau langsung ke linknya saja ya, seperti yang Ibu tunjukkan ini linknya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada tampilan Rumah Belajar Virtual Lab Kemendikbud ini ya. Yang pertama ini yaitu ada lensa. Nah, di sini ada dua lensa cembung dan lensa cekung. Tapi kita akan menggunakan yang lensa cembung. Nah, yang kedua ada jarak fokus, jarak objek, tinggi objek. Nah, jarak objek ini biasa juga disebut dengan jarak benda yang dilambangkan dengan S. Yang kedua ini ada tinggi objek atau tinggi benda yang biasanya dilambangkan dengan H. Nah, di sini juga ada data perhitungan, yaitu ada jarak bayangan yang biasa dilambangkan dengan S0, dan ini juga ada perbesaran yang biasanya dilambangkan dengan M besar, dan ini yang terakhir yaitu ada tinggi bayangan yang biasanya dilambangkan dengan H0. Nah, untuk praktikum kita kali ini, yaitu kita akan merubah-rubah jarak objek atau jarak bendanya saja. Jarak fokus dengan tinggi objek atau bendanya kita tetapkan. Yang pertama yaitu pada jarak benda 12, yang kedua yaitu 30, yang ketiga yaitu 48, dan yang terakhir itu jarak benda pada 40 cm. Nah, di sini juga anak-anak bisa menariknya langsung. Menarik seperti ini. Bila kesusahan menarik seperti ini, anak-anak juga bisa mengeklik seperti ini untuk mengambil datanya, ataupun bisa langsung ditulis ya, misal 30. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cembung dan jarak bayangannya berapa, perbesarannya berapa, dan tinggi bayangannya berapa, serta nantinya anak-anak dibuktikan dengan perhitungan ini, perhitungan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan ini dibuktikan dengan kita menghitung secara manual apakah sama
dengan virtual lab-nya. Begitulah cara menggunakan rumah belajar virtual lab Kemendikbud ini pada percobaan lensa cembung. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat dipahami. Selamat bekerja dan selamat bereksperimen. Oke anak-anak, setelah kita melakukan percobaan lensa cembung itu, tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil yang didapat dari percobaan lensa cembung. Nah, dari beberapa kelompok ini, adakah perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil percobaan lensa cembung tadi? Kami Bu. Oh ya, kelompok 1 silahkan dipaparkan hasil dari percobaan lensa cembung tadi ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Jadi di sini itu tabel yang kami dapat itu sudah sesuai dengan hasil hitungan yang kami hitung secara manual. Jadi di sini itu fokusnya itu 20 cm, lalu jarak bendanya 12 cm, jarak bayangannya minus 30 cm, lalu tinggi bayangan 20 cm, tinggi benda 8 cm, dan perbesarannya itu 2,5 kali. Jadi sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar. Nah, sifat bayangan diperbesar itu karena menurut aturan ruang, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, berarti itu bayangannya diperbesar. Karena bayangan di depan lensa, maka bayangan itu tegak dan maya. Jadi sifatnya itu maya, tegak, dan diperbesar. Nah, yang selanjutnya ini untuk benda di antara F sampai 2F di depan lensa. Untuk fokusnya 20 cm,
Untuk jarak bendanya 30 cm, kemudian jarak bayangannya 60 cm, dan tinggi bayangan itu 16 cm, tinggi benda 8 cm, dan kebesaran yang didapat 2 kali. Jadi sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, sifat bayangan diperbesar pun karena menurut aturan ruangan tadi, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, itu berarti diperbesar. Karena bayangan di lensa, maka bayangan terbalik dan nyata. Jadi sifat bayangan yang didapat itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Emina. Nah, yang percobaan ketiga, di benda lebih besar dari 2F didapatkan fokus sebesar 20 cm, jarak benda 48, jarak bayangan 32,29, tinggi bayangan 5,71, tinggi benda 8, serta perbesarannya 0,71 kali. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, benda lebih besar dari 2F, sifat bayangannya diperkecil karena menurut aturan ruang, jika ruang bayangan itu lebih kecil dari ruang benda, itu diperkecil. Karena bayangan di belakang lensa, maka bayangan terbalik dan nyata. Jadi sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang terakhir, benda tepat berada di 2F. Nah, didapatkan fokus 20, jarak benda 40, jarak bayangan 40, tinggi bayangan 8 cm, tinggi benda 8, perbesarannya 1 kali. Nah, sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, pada benda tepat berada di 2F, sifat bayangan sama besar karena menurut aturan ruang, jika ruang bayangan itu sama dengan ruang benda, itu sama besar karena bayangan di belakang lensa. Maka bayangan terbalik dan nyata. Jadi sifat bayangan pada benda tepat berada di 2F itu nyata, terbalik, dan sama besar. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah kelompok yang lainnya sama data yang didapatkannya? Sama Bu. Alhamdulillah sama ya. Untuk kelompok 1 harap kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Iya, baiklah. Ya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan memberikan penekanan sedikit atau penjelasan sedikit tentang percobaan yang kita dapat tadi ya. Nah, dari percobaan tersebut dapat dilihat ya, lensa cembung ini ialah lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal dari bagian tepinya ya. Dan yang kedua, anak-anak, bahwasanya pada aturan ruang pada lensa cembung, yang pertama yang didapat pada percobaan tadi, yang pertama itu ruang benda, ruang bayangan bila lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Yang kedua, bila sebaliknya ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Didapatkan pula ya tadi anak-anak, yang percobaan pertama tadi kan dari titik pusat ke fokus ya, itu bisa digambarkan. Ini titik fokus, ini F, ini ruang 1. Anak-anak, dari F, 2F tadi, seperti virtual lab tadi, ini ruang 2. Dan 2F seterusnya ini ruang 3. Begitupun sebaliknya, di belakang lensa, ini ruang 1 bayangan, ruang 2 bayangan, ruang 3 bayangan. Nah, di virtual lab tadi, bila di depan lensa ini ruang benda ya anak-anak, dan di belakang lensa ruang bayangan. Nah, dari percobaan yang didapat tadi, ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5. Nah, coba dibuka lagi tadi hasil percobaannya, benar kan? Ruang Benar. bayangan ditambah ruang benda ini sama dengan 5.
Jadi bila benda ada di ruang 1, maka bayangan ada di ruang 4. Ya, benar sekali anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Pada saat melakukan percobaan, melihat 3 garis ini ya. Nah, ini ialah 3 garis istimewa atau 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, yang pertama ini dapat dilihat, yang pertama ini ialah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, yang kedua yaitu sinar datang melalui pusat lensa. Nah, arahnya tidak berubah atau tidak dibiaskan. Nah, lurus saja ya anak-anak. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui fokus di depan lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, pertemuan 3 sinar ini, ya, maka terbentuklah bayangan pada lensa cembung itu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang pada percobaan pertama itu ya, yang benda di antara titik pusat dan fokus ya anak-anak ya. Tadi didapatkan S ini ialah jarak benda ya anak-anak, jarak benda. Tadi didapatkan 12 cm. Nah, S aksen ini itu jarak bayangan anak-anak. Jarak bayangan didapatkan tadi min 30 cm. Kenapa min, Bu? Karena pada lensa cembung ini bila sifat bayangannya itu maya, maka yang dihasilkannya bayangannya itu min ya, negatif. Nah, maka fokusnya berapa? Fokus yang pada virtual lab tadi 20 cm ya. Benar nggak? Benar, Bu, 20. Ya, fokusnya 20 cm. Nah, rumus dari untuk mencari fokus ini 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, 1 per F sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 30 sama dengan penyebutnya disamakan 60. 60 bagi 12 itu berapa anak-anak? 5. Min 60 bagi 30 2 ya. Jadi ini 3 per 60. Jadi fokusnya yaitu berapa? 20 ya. Jadi fokusnya itu 20 cm. Sama kan dengan yang di virtual lab tadi ya. Nah, untuk mencari perbesaran apa rumusnya? M sama dengan SO ya. Bayangan ya, dibagi S, jarak benda. Nah, SO-nya tadi berapa? Min 30 ya. Dibagi S-nya tadi berapa? 12. 30 dibagi 12, 2,5. Sama ya, sama yang di virtual lab tadi. Nah, yang ketiga yaitu mencari tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan ini rumusnya dari M sama dengan H0 per H. Nah, M-nya tadi sudah diketahui ya, anak-anak 2,5. H0-nya itu yang ditanya. Dan H-nya ini berapa tadi? Tinggi bendanya tadi 8 ya? 8. Nah, 8. 8 dikali 2,5 yaitu 20 ya. Nah, benar ya, berarti virtual lab-nya tadi Benar, Bu. sudah dapat dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, bila sudah mengerti. Dicatat ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Maka dari itu marilah kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama adakah yang ingin menyimpulkan? Bu, Oke, Rutia. lensa itu adalah benda bening Yang yang tembus cahaya, yang permukaannya itu dapat berbentuk cekung ataupun cembung. Oh ya, benar sekali. Yang kedua, Lensa cembung ya Mina.
adalah lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Oke, Bu. bagus Mina. Nah, adakah lagi tentang aturan ruang tadi? Ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5, Bu. Nah, bila ruang bayangan lebih besar dari ruang benda itu Dibesar. Bila ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, Diperkecil, Kecil, Bu. Bu. bila ruang bendanya itu tepat di 2F tadi, berarti Bayangannya sama sama besar. ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya bila bayangan itu di depan lensa berarti maya. Nah, bila di belakang lensa nyata. Di belakang lensa nyata terbalik, Di depan lensa maya Dan tegak. Nah, dan lensa cembung ini memiliki 3 sinar istimewa ya. ya, Bu. Oke, anak-anak sudah dapat dipengerti ya. Sudah, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dipelajari lagi bab yang selanjutnya ya, habis lensa cembung ya. Nah, untuk kalian lebih memahami dan mengerti materi kita pada hari ini tentang lensa cembung, buka buku halaman 50 ya. Di situ ada tugas tentang lensa cembung. Dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu, baik, Bu. Tidak ada yang bertanya lagi, ini untuk yang terakhir kali ya. Ya, Bu, nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, Ibu harap semuanya dapat dimengerti ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.